Nabi Isa diangkat Allah ke langit, tetapi semua itu tak sebanding dengan kebesaran mukjizat Rasulullah SAW berupa Al-Quran. Itu yang pertama. Dan Al-Quran Allah turunkan bukan hanya sekedar untuk dibaca, bukan sekedar untuk dihafal, bukan sekedar untuk diperlombakan untuk MTQ. Wah, untuk MTQ semua provinsi mengutus utusannya. Ya. Dari sejak RT, RW, lurah, camat, provinsi, nasional, internasional, MTQ Al-Quran diperlombakan. Tetapi isinya diinjak-injak sama kita semuanya. Al-Quran tak cukup untuk dibaca, tapi diamalkan sebagai pedoman hidup. Pertanyaannya, benarkah Al-Quran sudah kita jadikan pedoman hidup? Oh, kita bilang Al-Quran sebagai sumber hukum. Hukum siapa yang kita pakai sekarang? Sekalian. Ada yang bilang, oh negara kita ini negara hukum. Hukum apa? Hukum Allah atau hukum rimba? Ya kan? Maka lihatlah hari ini. Bagaimana perjalanan hukum di negeri antah berantah ini. Ya. Mereka merekayasa undang-undang untuk apa? Untuk melegalkan kezaliman mereka. Pertama, sekalian, kehancuran sebuah negeri atau kerusakan seorang kaum muslimin, rusak imannya, rusak Islamnya karena apa? Tidak mengabaikan Al-Quran. Mereka mengabaikan Al-Quran. Yang kedua, mereka melalaikan sholat. Fawailul lil musallin. Orang yang sholat saja kata Rasulullah, kata Allah, fawailul lil musallin. Orang yang sholat saja kata Allah celaka. Nah, jadi kadang orang kalau mendengar saya ngomong cilako tuh berang orang. Ko ado nenek mama, tuh berang orang. Ko ado nenek mama, alim ulama, cerdik pandai, pejabat, orang-orang hebat, orang-orang kaya, sholat bilo takana cilako tuh. Batu yang kasana mencuang katanya. Kok baru cilako kalimatnya, kok belum kalimat yang berikutnya nanti Pak Ibu sekalian. Ya. Fawailul lil musallin, neraka wil, celakalah untuk orang yang sholat. Kita ini Pak Ibu sekalian, tidak ada jaminan kita ini pasti masuk surga. Bahkan kata Allah, kita sholat bisa jadi kita masih celaka, neraka wil untuk kita. Karena apa? Alladzina hum an sholatihim saun, yang mereka lalai daripada sholatnya. Hari ini sholat, besok tidak. Maghrib sholat, isya tidak. Jumat sholat, Kamis tidak. Ada enggak orang yang begitu? Alladzina hum yura'un, yang mereka sholat karena riya. Kenapa? Hari Jumat siang masjid-masjid semuanya penuh. Jumat siang penuh oleh laki-laki. Subuhnya penuh enggak? Kenapa Jumat siang banyak laki-laki datang ke masjid? Kalau Jumat enggak datang ke masjid, nampak mana kapi awak. Nah, paling enggak sarek je lah seminggu sekali nampak batang hidung at musaji. Oh lah, ke musajidnya pajar rumah aja. Ya, bismillah. Ini enggak heran. Di mana-mana masjid kalau Jumat ramai laki-lakinya subuhnya. Bismillah. Maka benar kata Rasulullah, dua solat yang berat bagi orang munafik. Apa Pak? Dua solat yang berat bagi orang munafik. Apa itu? Solat Isya dan subuh berjamaah. Oh, kalau bacaan solatnya inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Solatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Kerja, pergi ke kantor, sanggup dia pergi ke kantor jauh-jauh. Kok ke Rumbai lah namanya, kok ke Bengkalis lah namanya. Macet jalan ditempuh, stres jalan macet ditempuh. Rumah dekat masjid, nggak sanggup berangkat ke masjid. Munafik. Ke kantor sanggup berangkat. Hah? Naik motor, naik mobil, naik Grab. Hujan ditempuh. Ke masjid nggak sanggup. Ngakunya hidup matiku hanya untuk Allah. Munafik. Bukan kata saya itu Pak. Kata Rasulullah.
Dua solat yang berat bagi orang munafik itu solat isya dan subuh berjamaah. Kalaulah mereka mengetahui keutamaan dua solat ini, niscaya mereka akan mendatanginya walaupun dengan merangkak. Bapak-bapak, ibu-ibu menjadi budak dunia, sanggup pergi ke kantor, takut terlambat, takut dimarahi atasan, takut kena mutasi, takut kena pecat, tapi tidak takut terlambat solat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa Tuhan kita? Siapa yang lebih hebat, atasan dibandingkan Allah? Sama atasan gak tanggung takutnya. Kalau sama atasan bisa kita menjilat, tapi kalau sama Allah gak perlu menjilat. Gak bisa Allah dijilat. Walaupun kadang banyak atasan yang suka dijilat. Banyak atasan yang suka dijilat. Ya sekalian. Lagaknya hidup mati hanya untuk Allah. Ya. Gunung kan kudaki, lautan kuseberangi, solat surau kulewati. Gunung sanggup didakinya, lautan sanggup diseberanginya, surau dekat rumah dilewatinya. Bayangkan. Mohon maaf Pak, sebelumnya ini puskesmas dekat nggak sini Pak? Kita tadi pengurus ya ingin mengumpulkan uang untuk ambulan. Saya khawatir rumah sakit jauh dari sini. Sebab kaji kita ini tensi tinggi nih Pak Ibu sekalian. Kalau ada nih yang kejang-kejang mendengarkan kaji saya, tolong dibantu bantu pernapasan Pak ya. Ini kajian tingkat tinggi nih. Kalau nggak sanggup boleh pulang sekarang. Ya. Kalau yang masih tensinya kuat mentalnya, dengar sampai habis. Tapi nggak kuat, silakan kabur satu-satu. Biasanya begitu tuh Pak, kadang panas Pak duduknya keluar satu-satu, merah telinganya, awaknya kan naik. Nah. Awaknya singgungannya, pucak kada awaknya, siapa nih bawa kada? Ya kan? Bekada aja oleh. Ya kan? Baik sekalian. Jadi yang pertama itu karena kita mengabaikan Al-Quran. Maka saya minta ananda kita tolong dibacakan terjemahan Al-Quran, duduk di samping saya. Dan nanti tolong para YouTuber nanti pembacaan ini ditampilkan. Karena kemarin itu YouTuber ini kadang pas pembacaan ayat terjemahan nggak ditampilkan. Jadi kata orang Ustadz Erwin yang kasar, padahal itu dari Quran sumbernya itu. Ya. Nah, surat yang ke-7 ayat 179. Terjemahnya saja baca. Nanti Bapak Ibu sekalian silakan baca ayatnya. Ini memang ayat favorit yang harus saya sampaikan kemana-mana. Memang harus saya sampaikan kemana-mana walau Bapak bosan. Tapi ingat, orang beriman tak akan bosan ketika Al-Quran dibacakan. Kalau ada yang bosan, berarti ada yang lain di hati Bapak Ibu. Ini ceramahnya itu saja, berarti otaknya sedeng itu. Ya. Nah, kita dengarkan terjemahan ini. Surat Al-A'raf ayat 179. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka memiliki mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lemah. Bisa disimak Bapak Ibu sekalian? Bisa dipahami? Saya ulang lagi. Dan sungguh akan kami penuhkan neraka jahanam dari kalangan jin dan manusia. Jadi nanti neraka jahanam itu penuh oleh jin dan manusia. Siapa jin dan manusia yang memenuhi neraka jahanam? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka yang punya hati tetapi tidak digunakan untuk merenungkan ayat-ayat Allah. Mereka punya hati, tidak ada takut sama Allah. Mereka punya hati, tidak ada rasa cinta kepada Allah. Mereka punya hati, tidak ada rasa rindu kepada Allah. Walau a'yunul la yubsiruna biha. Mereka punya mata, tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Alam takambang jadi guru. Terjadi musibah, bencana, malapetaka, banjir, longsor, gempa bumi, tsunami, kebakaran, kemarau, pembunuhan, narkoba merajalela, pemimpin yang zolim, pejabat-pejabat yang koruptor.
aparat-aparat yang sadis tak berperi kemanusiaan. Habis negeri kita nih. Bergelimang kemaksiatan, Pak Ibu sekalian. Di samping ulama-ulama penjilat, ulama-ulama yang tak berani menyampaikan kebenaran. Karena apa? Hanya ingin mencari aman saja. Mereka punya mata tak mengambil pelajaran. Walahum adhanul la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Baik Bu, di masjid kita ini ada wirid rutin enggak, pengajian rutin? Ada Pak? Berapa kali sebulan? Berarti seminggu sekali. Taruhlah seminggu sekali. Pertanyaannya, seminggu sekali ada seramai ini enggak? Coba lain kali diisi absen Pak. Pas pengajian wirid mingguan tuh berapa warga yang hadir komplek ini? Atau memang ramai ini karena apa? Karena ingin mau dibasuh telinga wak sadonyo gini kok. Ya. Kok rezeki apa-apa kok? Manyasal wak sobok di ustad kok dia. Ya. Punya telinga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rumah dakek musaji. Bertetangga dengan masjid. Tak sanggup berangkat ke masjid. Urang aja tuh. Mendengar organ nyalang telinganya. Mendengar keyboard, mendengar kim nyalang tibo. Tak diundang tibo. Seperti saya katakan tadi, pergi ke kantor sanggup, pergi ke pasar sanggup, nyari duit sanggup. Ke masjid tak sanggup. Punya talingo. Kalau kata pepatah, masuk telinga kanan. Kalau keluar telinga kiri masih lumayan. Ada lewat, numpang lewat. Ini masuk telinga kanan, keluar lagi dari kanan. Mantul ya. Tasumbe telinga tuh. Basi paka. Basi turia. Nah itu. Basi mada. Ya. Siapa yang orang Islam yang nggak tahu sholat hukumnya wajib? Siapa orang Islam yang nggak tahu sholat hukumnya wajib? Saya yakin semua orang Islam semuanya tahu sholat hukumnya wajib. Pertanyaannya, masih ada enggak orang Islam hari ini? Masih ada enggak ayah orang, suami orang, minantu orang, anak orang yang sholat bilo takana? Masih ada enggak? Tuh. Sholat sakanda artinya seorang aja. Sholat kapan maunya. Orang yang begini kata Allah. Bu, mohon maaf Bu. Ya. Sekali lagi saya katakan, YouTuber yang nonton YouTube saya, kalau bosan, gak usah nonton YouTube saya. Memang saya sering ulang-ulang ini. Saya ulang-ulang Bu. Ibu-ibu mau enggak dibayar 100 juta supaya anak enggak sholat? Bu, jangan suruh anak sholat, ibu dapat 100 juta. Lumayan tuh. Ya, beli skincare sampai pucat tulang ibu semuanya. Ya. Dibayar anak 100 juta, Bu. Ini 100 juta. Jangan suruh anak sholat. Mau enggak? Yakin? 100 juta? Bisa beli mobil baru. Bisa pakai suami baru. Suami baru. Nah sekarang saya tanya, sepakat enggak sholat hukumnya wajib? Orang sakit boleh enggak tinggal sholat? Dia enggak boleh kena air, gimana lagi? Wudu. Tayamum, sudah tayamum, enggak sanggup sholat berdiri, pening kepalanya. Duduk rasa mau muntah, gimana lagi? Berbaring, enggak bisa angkat tangan pun enggak bisa, gimana lagi? Isyarat mata. Walau sudah sakit berminggu-minggu, berbulan-bulan, tetap wajib sholat. Yakin? Betul. Waktu barale gimana? Waktu barale jujur. Jujur. Enggak orang Minang, enggak orang Batak, enggak orang Jawa, enggak orang Melayu, sama saja. Waktu barale banyak yang tak sholat, betul enggak? Betul enggak?
Dosa besar dianggap biasa. Dosa besar dianggap biasa hari ini. Mohon maaf, padahal ayah Indo anak daro, Pak Haji dan Pak Hajah, Bu Hajah, Pak Haji dan Pak Hajah, saking kayanya tiap tahun pai haji, tiap bulan pai umroh. Kaulaan. Kampung Ambo. Tiap tahun pai haji sampai nama bapaknya Haji Zulherwin, haji pangkat 10 Zulherwin, umroh pangkat 50 Zulherwin. Tapi anak baralek ndak solat, santai-santai jo Pak Haji ko. Cilako. Fawailul lil musallin. Celaka orang tua yang tak peduli dengan solat anaknya. Ayah rajin ke masjid, ayah rajin solat, tapi anak tak berjagoan. Ayah cilako. Pak, jangan celik muncung ambo, Pak, celik muku ambo, jangan celik. Quran tadi simak-simak buku. Ya. Kata celaka itu dari Allah, bukan dari saya. Saya ulang-ulangi saja nih. Ayah rajin ke masjid, anaknya tak dibawa ke masjid. Ayah celaka itu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi jangan ayahnya saja yang mau selamat. Selamatkan anak-anak, bawa ke masjid. Saya yakin nih kalau bapak ibu semua bawa anak ke masjid, tidak cukup masjid kita ini. Betul enggak? Pertanyaannya dari yang hadir sekarang ini, mana anak SMP di komplek ini? Dari yang hadir sekarang, mana anak SMA di komplek ini? Enggak ada anak SMA di komplek ini. Mana? Enggak ada anak bujang, anak lajang di komplek ini. Kemana mereka? Sedang apa mereka? Pak Ibu kami mintai pertanggungjawaban di akhirat nanti. Bapak Ibu kami mintai pertanggungjawaban di akhirat nanti. Terutama Bapak. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi duitku bukan main-main Pak. Ada pertanggungjawaban. Nggak free duit kau dah. Kok sampai buat anak tu kambing cadia lo pandai lo kambing buat anak leh. Kok cuman buat anak jo pandai kambing buat anak leh. Kok cuman karajo baruak di kampung Ambo karajo jo. Baruak di Pariaman tu ha. Karajo jonya tu. Sibuk karajo solat tinggal. Contoh, mohon maaf kok. Bukan Ambo ingin memojokkan satu profesi, ndak kok contoh. Kuli bangunan. Dapat borongan ke renovasi masjid. Ya. Ketika masuk waktu sholat, apa kata mandornya? Hei, berhenti kerja, orang sholat. Orang sholat. Tukang kulinya nggak sholat. Kesimpulannya apa? Karena tukang itu bukan orang. Kan dia bilang, berhenti sholat, orang berhenti kerja, orang sholat. Kalau orang sholat. Dia tak sholat berarti bukan orang. Siapa mereka? Ulang balik ayat tadi. Simak balik. Di penghujung ayatnya. Mereka seperti? Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat. Mereka seperti hewan. Tapi kayaknya kalau kita orang Indonesia, terutama orang Melayu sama orang Minang, kalau mendengar kata hewan tuh biasa-biasa saja. Tuh kalau mendengar nama binatang, tuh baru nyalang telinga wak. Binatang ternak bahkan lebih sesat daripada binatang lagi. Siapa lagi? Yang pengantin tak sholat tuh binatang. Orang Islam yang sholat bila takana binatang. Orang Minang, orang Jawa, orang Batak Islam yang sholat kapan maunya. Batosat karehna ambo peluna binatang. Makin bertambah umur, makin banyak yang dalang orang tua kini. Bampok rajin solat malas.
Kalapau rajin kasurau maleh. Kau ndak kasurau sari gilo nyedek ndak itu. Tapi buku mandang azan pasti pakaknya. Dia apa? Dek mental binatang tadi. Maka kita cari Pak, lihat ketika azan berkumandang penuh tak masjid ini dengan orang-orang yang punya hati, punya telinga tadi. Berarti yang cuek dengan suara azan, mohon maaf Pak. Itu. Lah pulang kita lagi Pak. Nggak peduli mau presiden, mau polisi, mau tentara, mau jenderal, mau gubernur, mau ustadz, mau ulama, mau cadik pandai. Begitu kumandang azan meremehkan, binatang. Lah 7 keturunan nggak ngerti juga lagi. Mohon maaf Pak, ini ada yang baru masuk Islam nggak? Ada yang hadir baru masuk Islam ini? Kalau kata orang Ustaz lunak-lunak berlemah lembut dalam dakwah tuh, kalau orang baru masuk Islam ya berlemah lembut kita. Nggak apa-apa Pak, Bapak baru masuk Islam, ya. Sholat kapan sanggupnya saja. Itu untuk orang baru masuk Islam. Ini sudah Islam ke-7 keturunan nggak ngerti juga lagi. Pak, ini dari Quran ini Pak. Kalau nak bantu aku mengaji, awak anggap remeh jo kajiannya. Sampai lalu jo kaji kau. Simak-simak ayat kau. Simak-simak ayat ini. Ya. Baik sekalian. Itu baru sholat. Itu baru sholat. Laki, perempuan, tua, muda, kaya, miskin, rakyat, pemimpin. Kalau mengabaikan sholat, bina Allah nih. Kalau tidak mau bertaubat. Ingat kalimat ujungnya. Kalau tidak mau bertaubat. Kita alhamdulillah Allah panjangkan umur kita malam ini. Semoga besok kita menjadi orang yang baru-baru bertaubat. Maknanya apa? Celek besok Pak. Suksesnya Maulid Nabi. Suksesnya Isra Mi'raj. Suksesnya PHBI. Perayaan Hari Besar Islam. Bukan ketika ramainya jamaah. Lihat. Maulid Nabi malam ini ramai. Subuh nanti lihat. Seramai ini enggak? Subuh nanti lihat seramai ini enggak? Ya. Oke. Sekarang kita masuk poin kepada Al-Quran tadi itu. Ya. Buka surat yang ke-43. Surat ke-43. Az-Zukhruf ayat 36-37. Ya, 36-37 terjemahannya. Dan barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Dan sungguh, mereka setan-setan itu benar-benar menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar. Sedang mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Simak lagi. Dan barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih. Dan barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah. Pengajaran Allah di mana himpunannya? Pengajaran Allah di mana dapatnya? Dari Al-Quran. Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, tidak peduli dengan Al-Quran, tidak mau pandai baca Al-Quran, tidak mau ngerti Al-Quran, ya, tidak mau mengamalkan Al-Quran. Lanjut. Kami biarkan setan menyesatkannya. Kami biarkan setan menyesatkannya. Jadi Allah biarkan setan menyesatkan. Kenapa? Karena dia tidak peduli dengan Al-Quran. Allah biarkan setan menyesatkannya. Lantas? Dan menjadi teman karibnya. Dan menjadi teman karib sahabatnya. Pak Ibu, Bapak Ibu punya sahabat nak? Punya sahabatnya, punya bestie nak? Misalkan Ibu berdua, ya, punya bestie. Pertanyaannya, saking setianya pertemanan Ibu, ketika Ibu tidur malam, dibawa nak temannya seranjang sama suami? Ketika Ibu tidur malam, saking setia dengan kawan tuh, kawan ini dibawa nak tidur sama-sama dengan suami? Teman setia. Ketika Bapak Ibu di WC, teman setia ini dibawa enggak? Nemani kita untuk mukulin nyamuk.
Mau masuk enggak? Bahkan suami istri mau enggak nemani? Istri mau enggak nemani suaminya di WC? Beb, mau enggak nemani suami ke WC, Beb? Ya. Istri saja enggak mau nemani kita di WC. Pertanyaannya, setan nemani kita enggak di WC? Setan mau enggak nemani kita di WC? Setianya setan sama kita. Betul enggak? Belum apa-apanya suami istri itu. Lebih setia setan lagi. Bau pun setan tahan. Coba istri saya, tahan enggak masuk ke WC sama saya? Enggak tahan. Saya pun enggak tahan kalau dia masuk WC. Pertanyaannya apa? Ibu, ketika tidur tadi, bapak ibu tidur dengan pasangan suami istri, mau enggak dibawa sahabatnya? Pertanyaannya, ketika bapak ibu berhubungan suami istri, kira-kira setan ada enggak? Setan ada enggak? Apa doanya yang kita baca kita berhubungan? Allahumma bariklah. Bukan. Apa doanya coba? Ini bapak-bapak jangan mentang-mentang sudah pensiun lupa. Ya Pak? Pak Imam lain enggak lupa kok. Dia lama pensiun lupa. Itu ilmu yang harus diajarkan sama anak-anak kita. Kalau berhubungan suami istri jangan tembak rabas saja. Gaspol, enggak begitu. Ada doanya. Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Dengan namamu ya Allah jauhkanlah kami berdua dari setan. Dan jauhkanlah rezeki yang kau berikan berupa anak kami daripada setan. Jadi kalau lahir anak enggak perlu pakai gelang basi, enggak perlu pakai benang 3 bagai, bantal hitam, kutil hitam, enggak perlu. Enggak perlu nanti anak pakai Datsun, Toyota. Ya, bawang putih, bawang merah, ya, toman hijau, lado merah, ada sesuatu dianyang anak sudah tulai. Pasang dasun, bawang putih supaya nak kena palsi. Bukan bawang putih. Baca doa ketika membueknya. Kau ndak lahi anak, kau tamat tidurnya wah. Agi gunting, agi jarum, agi benang, sinso, pangku, tajak semuanya masuk ini. Banyak orang tua yang sasek majanaknya. Termasuk ada tradisi suatu kaum. Ketika di rumah tua ada barale. Ketika di rumah tua ada pesta pernikahan. Ya, malam mau menikah hari hujan. Apa kata Indo-Indo? Ambil serokotok padusi nak daro tu campaan katok. Serokotok padusi campaan katok untuk menangkal hujan. Batu busuk mana sampai lari hujan tu? Serokotok nak daro menangkal hujan. Busuknya sampai berbelok hujan daripada kampung tu. Yang menurunkan hujan tu siapa? Emang lo takut dengan serokotok tu? Serokotok untuk menangkal hujan. Lo bayangkan. Ada enggak masih percaya bentuk tu? Ada enggak bentuk tu percaya? Masih. Lah zaman canggih bentuk kini kalau jahiliyah aja le utak tu le. Oh supaya galeh balabo. Balabo kadai nasi tu gambar foto orang gaek tu di kadai tu. Nggak ele tu. Ya. Mendatangkan rezeki itu kan foto gaek tu yang mendatangkan rezeki. Sholat. Aku nak dipajang foto gaek tu kadai nasi sembayang indah. Kau masih meyakini foto gaek kau dapat mendatangkan rezeki? Nggak ele itu. Jangan marah so pak, jangan baper lo pak. Orang gaek banyak kini. Ya kan? Baik bisa lihat. Seperti binatang tadi. Allah jadikan setan sebagai sahabat karibnya. Ketika kita mengabaikan Al-Quran, Allah jadikan setan sebagai sahabat yang menemani kita kapanpun, dimanapun, bagaimanapun. Bahkan kita tidur, setan menemani kita. Kita berhubungan, setan menemani kita. Bahkan ketika sholat pun setan menemani kita. Hingga pengana kita kacau entah kama-kama awak sholat le. Hilang pengana awak le. Betul enggak? Karena kita mengabaikan Al-Quran. Lanjut.
Dan sungguh mereka setan-setan itu benar-benar menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar. Tidak ada yang menghalangi orang Islam untuk mengerjakan sholat kecuali setan. Tidak ada menghalangi laki-laki untuk ke masjid kecuali setan. Tidak ada menghalangi wanita menutup aurat kecuali setan. Wanita yang tidak menutup aurat datang ke musajid pakai jilbab. Pulang dari musajid serokotok laki ini pakainya. Setan. Pergi baralek pakai jilbab. Pergi ke pasar pakai jilbab. Pergi mengajar karajo pakai jilbab. Menyapu halaman surah pontong laki ini pakainya. Atau sakit utak ini induk itu. Ya. Lah jalannya sase. Lanjut. Sedang mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Sedang mereka menyangka mereka dapat petunjuk. Lah jalan sase merasa batu aja leh. Contoh. Ibu-ibu majak pada situ. Nih. Lah barau mua berjilbab lah leh. Soal mana kau? Ada yang cek untuk tu? Astagfirullah ni lah barau mu. Jangan joget-joget jolai malu ni. Soal mana kau? Lah gaik-gaik joget lah di pesta baralek. Gele orang gaik tu. Dima Borgen menyanyi pakai jilbab. Kini senam pun sampai joget-joget. Senam poco-poco. Hamil 3 bulan. Hamil 3 bulan. Banyak induk-induk tele gini Pak sekalian. Karena diperlombakan lo tuh. Lomba senam. Manula. Lah gaek di sekolah le. Mati tapi lantang. Ah, boleh. Balik. Baik, Bu. Ini terjadi saya begini ceramah tuh karena apa? Lah parah bana dunia kini Bapak sekalian. Banyak harus tidak ada rasa malu kini. Bangga joget-joget pasang TikTok. Wah. Itu kita itu. Ya Allah Rabbi. Tidak ada rasa malu. Bayangkan. Lah jale sase masih merasa dapat petunjuk. Ayo solat dah. Soal limbana waang. Kecil ke orang tuh. Waang sok kapi ya. Coba Pak, mohon maaf Pak. Ketika kumandang azan. Apa sebagian apa-apa duduk di lapau. Ada orang yang mengajak solat. Pak, berhenti main lu. Pak, berhenti main lu. Ke Sarawak nah. Kira-kira orang yang main di kada itu senang tak diajak ke surau? Hah? Senang tak? Paling orang surang gaya mati wang. Urusnya di surang amaluna malukum. Orang kapi itu. Diajak solat berangnya orang kapi itu di lapau tuh. Diajak solat berang. Si jangguit sase. Jangguitlah sase. Diajak solat berang. Entah kok diajak berzina, lu kurang ajar. Wah, berzina. Lasuh tu mah. Kalau diajak maksiat wajar kita marah. Diajak solat marah. Coba bayangkan. Lah jale sase. Amarasunya paling batu tu. Yang solat kau tentu masuk surga dah. Soal limbana. Yang solat kau tentu masuk surga dah. Yang berjilbab kau tentu masuk surga tu. Tahu diuntung kami. Yang solat kau tentu masuk surga. Apa yang tak solat? Yang sholat jangan tentu masuk surga. Apa yang nak sholat tahu diuntung dia hanya. Yang berjilbab aja belum tentu masuk surga. Apa yang nak berjilbab? Tidak ada jaminan berjilbab kau masuk surga sebenarnya kau. Apa yang nak berjilbab? Kan itu. Lah sasek sombong lo tuh. Ibu. Berikutnya. Kita kupas falsafah orang Minang. Adai basani jo sarak. Sarak basani jo kitabullah. Sarak mengatu adai memakai. Tolong nenek mama yang hadir tolong fahamkan saya. Kalau salah saya tolong betulkan. Adai basani jo sarak. Adai Minang ko yang menguatkan adai Minang adalah syariat Islam. Tunan sarak namanya. Adat bersenikan sarak. Sarak bersenikan Kitabullah. Syariat Islam sumbernya Kitabullah. Sarak mengato adai memakai. Apa kata syariat Islam?
Apa kata hukum Islam? Itulah yang jadi adat orang Minangkabau. Kalaulah orang Minangkabau berpegang teguh kepada falsafah adat tadi, niscaya orang Minangkabau lah orang yang paling soleh di muka bumi ini. Orang Minangkabau yang memenuhkan surga. Suku lain dapat kerak-keraknya. Itu kalau orang Minangkabau berpegang teguh kepada falsafah adat nih. Ini yang kita bulan sarak mangatu adik mau makai kohikonya. Kita udah ngaji nih sarak mangatu. Apa hukum sholat berjamaah bagi laki-laki? Ya. Surat Al-Baqarah ayat 43 Allah berfirman. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat, hukumnya tunaikanlah zakat, hukumnya rukulah bersama orang-orang yang ruku. Maksudnya ruku bersama orang-orang yang ruku. Kapan orang ruku? Waktu ruku bersama orang-orang yang ruku. Berapa orang yang ruku? Banyak. Jamaah atau jamaah. Yan. Surat Al-Baqarah ayat 43 ada 3 perintah yang wajib. Waqimus shalah hukumnya. Wa atuz zakah hukumnya. Warka'u ma'ar rakiin juga hukumnya Jadi kalau baradai laki-laki Minangkabau Pak, baradai laki-laki Minangkabau penuh musola masjid dengan orang Minangkabau. Tak kebagian orang Jawa, tak kebagian orang Melayu, tak kebagian orang Batak Mendeling, tak kebagian orang Minang Panuah. Tak muek surau kada, dia orang Minang yang baradai. Faktanya gimana? Lebih banyak mana orang bakumpul main kim dibandingkan sholat berjamaah? Yang rajin main kim itu suku apa tuh? Tidak perlu jawab. Yang suka main kim suku apa tuh? Marami orang hadir ditampai orang main kim atau ditampai orang pengajian? Lebih ramai orang hadir sampai orang main kim atau sampai sholat subuh berjamaah? Di mana yang ramai Pak? Ramai orang sampai main kim. Itu satu syarat mengatur adat memakai. Jadi adat laki-laki Minangkabau, adat laki-laki orang Minangkabau, ketika azan berkumandang, laki-laki Minangkabau yang beradai, kamu saji tampeknya. Kedua, surat An-Nisa ayat 102. Surat An-Nisa, surat keempat ayat 102. Dan apabila engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka sahabatmu, lalu engkau hendak melaksanakan sholat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka sendiri sholat berdiri. Hendaklah mereka berdiri besertamu dan menyandang senjata mereka. Sholat dengan menyandang senjata. Pak, sholat dengan menyandang senjata. Itu sholat dalam kondisi apa? Dalam kondisi perang. Apa taruhan sholat di dalam kondisi perang? Nyawa taruhannya. Mohon maaf, kalau ada buya, tuanku, kiai, ulama yang mengatakan sholat berjamaah hukumnya sunnah, maka di medan perang lebih layak sholat berjamaah ditinggalkan kalau itu hukumnya sunnah. Tapi Nabi Muhammad SAW, ulang lagi dari awal. Dan apabila engkau Muhammad, Muhammad ini siapa ini? Bukan Muhammad tukang sate. Siapa? Nah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila engkau Muhammad dan berada di tengah-tengah mereka sahabatmu. Berada di tengah-tengah sahabatmu. Siapa sahabat Nabi? Orang Muhajirin, orang Ansar, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Pertanyaannya, sepakat enggak kita? Nabi Muhammad dan para sahabat yang pertama masuk Islam dijamin masuk surga. Sepakat enggak? Sepakat tidak? Nabi dijamin masuk surga. Bahkan beliau yang pertama masuk surga, Nabi Muhammad SAW. Tapi di medan perang beliau tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Walau di medan perang sekalipun. Pertanyaannya, presiden hari ini
jenderal hari ini, pemimpin hari ini, pejabat hari ini, datuk-datuk hari ini, siapa mereka dibandingkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi di medan perang tetap sholat berjamaah. Nyawa taruhannya. Pemimpin umat bukan sekedar pemimpin negara. Lebih besar tanggung jawab Nabi dibandingkan presiden, dibandingkan raja, dibandingkan gubernur. Nabi tak pernah meninggalkan sholat berjamaah walau di medan perang sekalipun. Pertanyaannya, pejabat hari ini, di mana mereka ketika azan berkumandang? Nenek, mama, alim ulama, cadia pandai, datua-datua ketika azan berkumandang, berapa banyak yang datang ke masjid? Tokoh-tokoh adat itu. Tokoh-tokoh adat itu berapa banyak yang datang ke masjid ketika azan berkumandang? Terutama subuh dan isya. Coba survei Pak Ibu sekalian. Apa ibu yang orang Minang pulang kampung? Pulang kampung, caliak subuh ba'a surawak nasibnya. Ba'a nasib musaji awak di kampung. Yang orang Sungai Geringgiang pulang. Yang orang Sungai Limau pulang. Yang orang Batu Sangka pulang. Yang orang Matua pulang. Caliak kampung masing-masing. Ketika subuh berkumandang. Ketika sholat subuh. Kemana kaum muslimin yang berada itu? Pak? Lah caliak Pak pulang kampung Pak? Marami orang pai baburu jo pai pengajian. Hah? Marami di Minang orang pai baburu jo pai pengajian. Jangan berang Pak Buru ya. Silahkan baburu. Tapi jangan lupa kamu saji. Jujur, berapa banyak Pak Buru yang sholat? Jujur. Mana hebat kondisi perang dibandingkan kondisi baburu? Nabi di medan perang tetap sholat berjamaah. Pertanyaan, Pak Buru tuh berapa banyak yang sholat berjamaah? Hah? Mana lebih baik kondisi perang atau kondisi baburu? Di medan perang, Nabi tak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Nabi itu awak kau sia. Awak kau sia. Kita ini sia. Yang malas ke masjid. Rumah dekat dengan masjid. Kalau cerita adat nak tanggung santiang cerita adat. Kamu saja nak nampak batang hidung yang waktu subuh. Sholat bila takana. Kok zuhur di masjid ini, wajar lengang karena apa? Pada kerja semua mungkin ya Pak ya? Iya Pak? Kok zuhur asar wajar lengang di masjid ini? Kok maghrib isya mungkin wajar tidak penuh? Pertanyaan waktu subuh kemana bapak-bapak? Waktu subuh bapak-bapak kemana? Lai punya talingo. Lai punya kaki. Lai punya otokredit. Baik Ibu sekalian. Tak tinjak jo kaki ke surau lagi. Terakhir. Surat ke-7 ayat 176. Jam berapa ini Ibu sekalian? Kalau taruhan kaji kau sampai pagi nak selesai kau. Lihat talok sampai pagi. Semangat lagi talok. Iya mana doh? Ambo dak talok doh Pak. Tali tak bari kau. Mencoro lah Pak. Sobo. Surat ke-7 ayat 176. Dan sekiranya kami menghendaki, saya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinna akhlada ilal ard. Dan kalau kami menghendaki kata Allah, kami tinggikan derajat manusia ini, saya, bapak, ibu, kita semuanya. Allah tinggikan derajat kita dengan ayat-ayat Al-Quran. Yang bukannya sekedar dibaca, tapi diamalkan. Dengan ayat Al-Quran lah kita mulia Pak Ibu sekalian. Lanjut. Tetapi dia cenderung kepada dunia. Hah? Petatah petiti santiang, baca Quran tak pandai, bahasa Inggris santiang, bahasa Jerman santiang, bahasa Korea santiang. Baca Quran tak pandai. Tapi paluah baca Quran. Menyanyi baorgen santiang. Oh,
ayam dan lape santiang. Di kelo ampe puluh ampe. Abah, oi abah, oi. Kalau nyanyi nggak tangguang, bencong menangi menyanyi itu. Baca Quran tabi paluah, patah-patah lidah, takkan tuik sekali. Orang Minang ndak pandai baca Quran. Orang Minang ndak pandai baca Quran. Coba survei Pak. Kok buliah? Sana ambo mohon maaf kok. Setiap persatuan komunitas orang perantau, coba survei orang kampung awak barang yang santiang baca Quran. Survei itu. Mohon maaf. Semua persatuan ya keluarga perantau. Apa kamu sabit lo kampung berang lo orang berapa? Ya. Coba survei. Ya, berapa banyak yang masih bisa baca Quran? Cenderung untuk apa? Tetapi mereka cenderung kepada dunia. Untuk urusan dunia, namuah bersusah-susah. Contoh 17 Agustus. Nah, wah pemuda-pemuda minta sumbangan untuk 17 Agustus. Panjat pohon pinang. Yang minta sumbangan sholat pun enggak. Betul enggak? Sibuk lomba panjat pinang. Alah apa? Sini dapat lomba panjat pinang enggak komplek ini? Alhamdulillah. Ya. Misalnya. Untuk urusan dunia, main layang-layang sampai maghrib, main layang-layang. Ada enggak? Mancing sampai tengah malam, kalau udah candu tuh. Main handphone. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan subuh baru mau tidur. Di jagoan di amanya, nak, sholat nak amak kau mau makan awak baru kalalok, baru kalalok. Iya enggak bentuk tuh? Untuk urusan nonton bola, gol! Rame kedai-kedai nonton bola semuanya, berkumpul sekampung sekomplek nonton bola. Kamu saji? Nonton bola namuah barang-barang sampai bertanggang tengah pagi balik apalagi bulan puasa untuk nonton bola. Ndak eleh tuh nonton bola itu tuh. Kalau nonton bola bulan Ramadan baca Quran ndak terbaca Quran tuh. Eleh. Coba jujur kita, berapa kali kita khatam Quran? Coba jujur Pak, Ibu jujur, berapa kali kita khatam Quran dalam hidup kita? Setahun kemarin berapa kali kita khatam Quran? Jujur Pak. Kalau tidak khatam Quran, mengaku lo beriman pada Quran tuh. Omong kosong. Oh adik basmi sorak basmi kitabullah, khatam Quran juga tidak. Omong kosong, gadang otak, gadang serawa. Lanjut. Dan mengikuti keinginannya yang rendah. Dan mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu. Sholat kapan maunya saja. Hawa nafsu. Pak. Mana enak? Sholat berjamaah atau sholat di rumah? Kalau kata hati itu di rumah berjamaah. Tapi kata nafsu kita. Kalau betul kata hati enak di masjid. Saya yakin penuh masjid ini. Nyatanya gimana? Ya, lanjut. Maka perumpamaannya seperti anjing. Seperti apa? Seperti anjing. Yang keras suaranya. Seperti apa? Seperti anjing. Yang keras suaranya. Maka perumpamaannya seperti anjing. Betul nih tulisannya. Gak ngarang-ngarang. Ini direkam ini. Betul kata anjing itu. Sibuk urusan dunia. Sholat kapan maunya. Lebih senang sholat di rumah daripada di masjid. Anjing kata Allah nih. Kata Allah Pak. Besok lihat subuh. Yang gak datang berarti. Apa Pak jawab dia? Anda udah menyebut dah. Yang subuh nanti gak datang berarti. Selesai kita ngaji. Pulang lagi. Belum makan. Ya Pak. Aku kajian sampai memang di mana-mana saya sampaikan kajian seperti karena memang di mana-mana perangai kita begini semuanya. Enggak orang Jawa, enggak orang Minang, enggak orang Batak, Islam semuanya sama, enggak ada masjid sama. Bahkan ada masjid hari Jumat, cuman hari Jumat aja bukanya, hari selain Jumat tutup. Ada masjid kalah lo gereja untuk di kampung awak tuh. Ada masjid cuman buka hari Jumat saja. Membangunnya enggak tangguang, berjuta-juta mengemis ke orang rantau, awak ke bangun saji kok. Oh Sidi Erwin, Toki Tanah Abang,
Kita mau mengenal musaji kok. Jadi musaji. Bantu akan kambiang bantu Surah Jumat. Aku kadang surah Jumat. Muka dimah itu bacanya. Nggak tahu. Tapi dulu bahasa Indonesianya. Ya. Nah, selesai itu khutbah tuh. Jalan. Habis sholat Jumat tutup. Minggu besok buka balik. Seminggu sekali musaji buka. Nggak elia tuh. Mengadu yang musaji. Ya. Aula juga. Nah, Bapak sekalian. Pertanyaannya, betulkah kita cinta Nabi? Kalau kita cinta kepada Nabi, jaga sholat berjamaah. Kalau memang kita jadikan Nabi Muhammad SAW sebagai idola, sebagai contoh teladan, Nabi Muhammad SAW di medan perang sekalipun nyawa taruhannya tak pernah meninggalkan sholat berjamaah sekalipun walau di medan perang nyawa taruhannya. Pertanyaan, kita siapa dibandingkan Nabi? Siapa kita? Si Jangwik kok siapa si Jangwik kok? Apakah dengan Jangwik kok masuk sarugo? Si Walid berjangwik jonya? Tak ada jaminan Pak. Yang penting seberapa sunnah yang kita kerjakan. Ingat, Rasulullah akan menjadi saksi nanti. Apa-apa kau Rasulullah akan menjadi saksi. Hilai batu apa kau cinta ke Nabi. Seberapa sunnah Nabi yang apa kerajuan. Contoh mohon maaf Pak. Kata Rasulullah, makan dan minumlah dengan tangan kananmu. Karena setan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Bara banyak orang gaek kini makan tangan kiri gini. Batu anak. Orang gaek banyak makan minum tangan kiri. Kalau maja cucu nak pakai tangan rancak. Pakai tangan rancak, untuk tangan buruk tuh. Akhirnya ungkunya minum tangan kidal gitu. Bapak bisa lihat. Ya. Itulah Bapak bisa lihat. Yang pertama, mari kita pelajari Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Yang kedua, Pak, mari ramaikan surau. Kok RT RW berapa nih Pak? Ada berapa masjid di RW ini? Ada 2 masjid. Mana yang satu lagi besar daripada ini Pak? Besar yang satu lagi? Sama ya? Satu RT ini saja berapa kakaknya? 200. Taruhlah di satu rumah itu ada ayah, ada anak satu. Kira-kira 200 kali 2 berapa? 400. Nah, tinggal kita lihat besok. Siapa yang orang, siapa yang anjing. Ya. Kalau mau jadi anjing, gak usah dengar kaji ini. Besok gak usah ke masjid. Baliknya perangai bantu atau tidak tobah perangai itu dah. Basi pakak juga menangah kaji. Kasar aja kok Pak. Ya, untuk hati orang yang kasar. Mandarah daging untuk kata Allah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absar. Allah kunci mati hatinya. Allah kunci mati hatinya. Allah sumbat telinganya, Allah tutup penglihatannya hingga dia tak menerima kebenaran lagi. Karena apa? Orang sudah mendarah daging kemaksiatan itu Pak Israel. Saya sampaikan ini sebelum saya menjemput ajal atau sebelum Bapak yang meninggal dulu. Apakah saya yang meninggal dulu atau Bapak yang meninggal dulu? Saya sampaikan amanah dari Allah ini. Agar nanti dipertanyakan di akhirat. Saya sampaikan ya Allah. Ya Allah sudah saya sampaikan ya Allah. Sudah saya sampaikan ya Allah. Tugas saya hanya menyampaikan. Terpulang kepada Pak Ibu sekalian. Mau suka, mau enggak. Saya enggak butuh Bapak Ibu suka dengan pengajian saya. Kebenaran saya sampaikan. Semoga kita dibukakan pintu hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah ampunkan dosa-dosa kita. Semoga Allah mudahkan kita untuk tunduk patuh taat kepadanya. Semoga dihimpunkan kita satu keluarga di surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga setelah ini Masjid Al-Hasan akan diramaikan oleh para jamaah yang manusia-manusia yang sabana manusia. Berarti kalau ada jamaah laki-laki yang malik musaji, tuh. Casingnya manusia, hatinya anjing. Ya. Casingnya manusia, pejabat, orang kaya, malik musaji, mental binatang. Rumah dekat masjid, enggak sanggup berangkat ke masjid, binau. Ya. Demikian saja. Aroma hidangan sudah menggoda ini nampaknya. Lah dibasuh jo kaji sampai litak paru yang menengah kaji kau.
masanya lawak membantai gulai-gulai yang ada sudah di luar. Demikian saja, kebenaran ini Allah semata, benar dan salah. Salah kalau dia khilaf itu dari saya pribadi. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada Pak Wislan saya mohon maaf. Tidak ada niat saya untuk menyinggung perasaan, menyakiti hati, menyinggung segala macam. Tujuan saya hanya kita segera tubuh ilallah taubatan nasuha, segera bertobat kepada Allah. Semoga saat ini kita duduk berniat untuk berubah besok hari, walaupun tak sempat kita kerjakan, tapi sudah ada niat meninggal kita sebelum sempat mengerjakan. Semoga kita dihimpunkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mari pasang niat dan dibuktikan dengan usaha yang sungguh-sungguh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.